Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Lutfiana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian sistem informasi serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di meeting Zoom pada malam hari ini dengan keadaan sehat untuk mengikuti presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Ena Melia yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok D hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami mengenai analisis keterlambatan pembayaran pinjaman online menggunakan C4.5. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ahmad Zakaria, Desi Walima Sadia, Hilala Hindu, Nina Karenina, Muhammad Purwanto, dan Nurdian M. Rizky. Oke, selanjutnya akan dibacakan slide-nya oleh Ahmad Zakaria. Mohon maaf, Ahmad Zakaria suaranya ke-mute. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian terkait analisis keterlambatan pembayaran pada layanan fintech. Fintech di Indonesia berkembang sangat pesat dan mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, terutama pinjaman online. Kemudahan proses, akses cepat, dan penggunaan aplikasi yang membuat jumlah pengguna terus meningkat di tiap tahunnya. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru bagi perusahaan fintech, yaitu tingginya risiko kredit yang macet dan keterlambatan pembayaran peminjam. Kondisi ini dapat mengganggu arus kas perusahaan dan meningkatkan risiko operasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan membutuhkan model prediktif yang mampu memetakan potensi risiko calon peminjam secara lebih akurat. Model prediktif berbasis data mining seperti algoritma C4.5 ini dapat membantu perusahaan dalam menganalisis pola perilaku peminjam dan memprediksi kemungkinan keterlambatan pembayaran sejak awal. Dengan demikian, keputusan pemberian kredit bisa dilakukan secara lebih tepat. Next. Tujuan penelitian memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran, seperti karakteristik peminjam, jumlah pinjaman, pendapatan, dan riwayat kredit. Kedua, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 untuk memprediksi apakah seorang peminjam berpotensi membayar tepat waktu atau terlambat. Ketiga, model ini digunakan untuk mengidentifikasi calon peminjam yang berisiko tinggi mengalami keterlambatan pembayaran. Informasi ini membantu perusahaan melakukan seleksi yang lebih ketat. Dan yang terakhir, keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi strategi manajemen risiko bagi perusahaan fintech seperti perbaikan scoring menganalisis pola perilaku, kredit, segmentasi risiko, dan prosedur verifikasi tambahan untuk peminjam berisiko. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan fintech mengurangi risiko kredit macet melalui pemanfaatan model prediksi berbasis data. Dengan prediksi yang lebih akurat, proses penilaian kredit menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Next. Ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data mining. Khususnya,
teknik klasifikasi untuk mengolah data numerik dan menghasilkan model prediksi. Algoritma yang digunakan oleh Decision Tree C4.5 ini karena dapat membentuk pohon keputusan yang mudah dipahami dan mampu menemukan pola dari dataset. Tahapan penelitian meliputi 1. Pengumpulan data dari sumber yang relevan, 2. Processing data, 3. Ada penerapan algoritma C4.5, 4. Evaluasi model, 5. Interpretasi hasil. Selanjutnya ada variabel penelitian dan alat. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut. Yang pertama ini ada variabel independen. Variabel independen ini adalah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi hasil prediksi. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu seperti jumlah pinjaman, lama tenor, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, dan riwayat keterlambatan. Yang kedua ada variabel dependen. Ini merupakan variabel hasil yang ingin diprediksi. Nah, seperti status pembayaran dengan 2 kemungkinan kelas yaitu ada tepat waktu dan terlambat. Yang ketiga ada alat atau tools penelitian. Ini digunakan dalam penelitian ini meliputi Rapid Miner Studio. Nah, ini tuh digunakan untuk proses pemodelan data mini, khususnya dalam penerapan algoritma Decision Tree C4.5. Rapid Miner ini memudahkan pembuatan model, analisis performa, dan visualisasi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menganalisis tingginya tingkat keterlambatan pembayaran. Masalah ini kemudian bisa menimbulkan risiko kredit yang macet dan juga menjadi dasar perlunya dibuat model prediksi. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini berasal dari dataset riwayat peminjaman. Data ini berisi variabel seperti jumlah pinjaman, tenor, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, riwayat keterlambatan, dan status pembayaran. Kemudian yang ketiga, data processing. Setelah data terkumpul, dilakukan proses data, yaitu membersihkan data dari duplikasi, terus missing value, serta menyamakan format data agar siap diproses. Pada tahap ini juga dilakukan pengelompokan target menjadi 2 kelas, yaitu tepat waktu dan terlambat. Kemudian yang selanjutnya pemodelan C4.5, yaitu menentukan atribut dengan gen tertinggi untuk membentuk decision tree. Dari proses ini juga dihasilkan aturan-aturan keputusan atau rules. Kemudian pembagian data. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang 80% untuk data training, kemudian yang 20% sebagai data testing, agar model dapat mampu memprediksi data baru secara akurat. Kemudian yang terakhir, evaluasi performa model. Menganalisis akurasi, presisi, dan recall untuk menilai performa model. Kemudian interpretasi hasil, menganalisis faktor paling dominan yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran. Kemudian hasil dan pembahasan bisa kita lihat pada grafik, yaitu riwayat pinjaman lain, faktor yang paling dominan untuk menyimpulkan apakah seorang peminjam itu lancar atau terlambat dalam membayar pinjaman. Jika riwayat pinjaman lainnya
belum ada, kemudian skor riwayat internalnya A atau B, maka dari data yang kita tes cenderung lancar dalam pembayaran pinjaman. Jika skor kreditnya C atau D, cenderung mengalami keterlambatan. Kemudian jika riwayat pinjamannya lancar, maka pembayarannya pun cenderung lancar. Kemudian yang kondisi ketiga, jika riwayat pinjamannya pernah terlambat, kemudian penghasilan bulanannya di atas 10.500.000 cenderung lancar dalam proses pembayaran, dan jika kurang dari atau sama dengan 10.500.000 cenderung mengalami keterlambatan. Bisa disimpulkan, model ini menunjukkan bahwa variabel riwayat pinjaman lain memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemungkinan keterlambatan pembayaran, disusul oleh skor kredit internal dan pendapatan bulanan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada faktor paling domain, riwayat, dan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 3 faktor memiliki pengaruh paling dominan terhadap keterlambatan pembayaran. Yang pertama itu ada riwayat pinjaman lain. Faktor ini disebut sebagai atribut paling dominan dalam hasil pemodelan. Artinya, yang pertama, jika peminjam pernah terlambat membayar pada pinjaman sebelumnya, kemungkinan besar ia akan mengalami keterlambatan lagi. Yang kedua, model C45 memprioritaskan atribut ini sebagai akar pohon keputusan, menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai information gain tertinggi. Yang ketiga, dalam beberapa rule yang dihasilkan, keberadaan riwayat keterlambatan langsung mengarah pada prediksi terlambat. Yang kedua yaitu ada skor kredit internal. Dalam jurnal, skor kredit internal atau penilaian internal perusahaan merupakan bagian dari proses penentuan risiko kredit. Jenis datanya yaitu seperti histori pembayaran, penghasilan, pekerjaan, dan juga lama tenor digunakan perusahaan untuk memberikan skor kredit kepada peminjam. Adapun dalam konteks jurnal yaitu skor kredit internal bukanlah variabel yang berdiri sendiri dalam dataset, tetapi merupakan representasi dari penilaian perusahaan terhadap calon peminjam. Terus, atribut yang mewakili poin ini adalah riwayat keterlambatan, pendapatan bulanan, dan jenis pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ada pendapatan bulanan. Hasil jurnal menunjukkan bahwa pendapatan peminjam sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar tepat waktu. Dan model C45 menghasilkan rule bahwa jika pendapatan rendah dan ada riwayat keterlambatan, maka sangat berpotensi terlambat. Dan yang kedua, jika pendapatan tinggi, terutama lebih dari atau sama dengan 5 juta, maka cenderung tepat waktu. Hal ini sesuai logika finansial, di mana pendapatan merupakan faktor penting dalam kemampuan seseorang melunasi pinjaman. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilala Hindun. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan saya Nina Karena. Next. Di sini ada evaluasi performa model. Akurasinya yaitu 89,4%, precision-nya 0,87, recall-nya 0,85. Pengujian model dilakukan menggunakan conversion matrix dengan matrik akurasi, precision dengan recall dengan pembagian dataset 80% training, dan 20% testing. Untuk menghitung akurasi, rumusnya yaitu akurasi sama dengan jumlah data yang diklarifikasi secara benar dikali 100 jumlah klarifikasi yang dilakukan. Model C45 memiliki performa klarifikasi yang sangat baik dengan tingkat akurasi 89,4% dalam memprediksi status keterlambatan. Penerapan algoritma C45 mampu memberikan dukungan
keputusan bagi perusahaan untuk nasabah yang berisiko tinggi sejak awal pengajuan pinjaman. Model ini bisa dijadikan dasar pengembangan sistem kredit storing data minim untuk meminimalkan kegagalan dalam pembayaran. Untuk presentasi di selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurdian, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Hilalah Hindun. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Baik, di sini ada kesimpulan. C4 algoritma terbukti akurat 89,4% untuk membangun model prediksi keterlambatan pembayaran pinjaman online. Lalu ada riwayat keterlambatan skor kredit dan pendapatan adalah faktor paling signifikan dalam menentukan kelancaran pembayaran. Lalu ada aturan rules yang dimana dihasilkan dan dapat memberi insight yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk manajemen risiko. Lalu ada model, ini dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membangun sistem kredit scoring otomatis. Namun perlu diingat bahwa di sini ada 3 kualitas data. Yang pertama ada kualitas data yang digunakan sangat mempengaruhi performa model. Lalu distribusi kelas yang tidak sangat seimbang. Lalu 3, ada pemilihan fitur yang relevan sangat penting untuk meningkatkan akurasi model. Dengan demikian penting untuk terus memantau dan memperbarui signifikan dan menjaga akurasinya dengan meningkatkan kemampuan prediksi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu akan lanjut oleh Bu EN. Oke, baik. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami mengenai keterlambatan pembayaran pinjaman online menggunakan SI 4.5. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.